Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perencanaan pajak UMKM. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan pajak khususnya untuk yang PPh pasal 22. Nah, pengertiannya apa terkait dengan PPh pasal 22? Dijelaskan dalam slide bahwasannya yang dikatakan sebagai PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Untuk pengertian ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat mata kuliah pengantar akuntansi, pengantar pajak ataupun taxation begitu pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk siapa saja objek pajaknya? Untuk objek PPh pasal 22, yang pertama itu adalah impor barang. Kemudian yang kedua adalah pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran, bendaharaan pemerintah atau pusat daerah. Ini perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya yang dikatakan sebagai bendaharawan pemerintah itu adalah pelaksana atau pengguna anggaran dari APBN ataupun APBD. Kemudian objek pajak PPh pasal 22 untuk yang ketiga adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN ataupun BUMD. Kemudian penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha di bidang industri yaitu semen, rokok, kertas, baja ataupun otomotif. Kemudian penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina atau selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. Itulah objek-objek dari PPh pasal 22. Dari objek PPh pasal 22 ini tax planner biasanya itu akan mengidentifikasi ya terkait dengan apa saja yang kira-kira itu bisa dilakukan perencanaan pajak ya. Nah, untuk perencanaan pajak sendiri terutama untuk yang PPh pasal 22, yang pertama tax planner itu akan melakukan namanya dia melihat mengidentifikasinya itu dari tax management pemotongan dan pemungutan. Nah, sebenarnya apa itu yang dikatakan sebagai tax management pemotongan dan pemungutan? Tax planner itu sebenarnya itu mengidentifikasi begitu ya celah mana yang kira-kira itu kita bisa meminimalisir pajak yang dibayarkan ke kas negara. Nah, ternyata tax planner itu bisa melihat atau mengidentifikasi bahwasannya terutama untuk barang impor atau impor barang itu untuk yang memiliki angka pengenal impor tarifnya 2,5%. Tapi yang tidak memiliki angka pengenal impor itu tarifnya sebesar 7,5%. Inilah celah yang dilakukan oleh tax planner begitu ya untuk melakukan perencanaan pajak terutama untuk PPh pasal 22. Memfasilitasi penggunaan peminjaman API ini yang dilakukan ya bagi perusahaan terutama. Jadi kadang itu perusahaan itu melakukan peminjaman apabila dia itu punya API kepada perusahaan lain. Harapannya apa? Harapannya memfasilitasi dengan adanya peminjaman API itu pajak dibayarkannya lebih rendah dengan tarifnya sebesar 2,5% yang seharusnya dibayarkan 7,5%. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi celah bagi tax planner. Kemudian yang kedua handling fee. Jadi peminjaman API itu pun juga itu tidak semata-mata gratis begitu ya atau free begitu ya, tidak. Tapi itu juga ada fee-nya, ada pembayarannya yang dikenal dengan istilah namanya handling fee. Yaitu jumlah fee atau upah begitu ya yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian handling fee atas importir yang mempunyai API dengan pemilik barang atas jasa yang diberikan. Itu yang dilakukan oleh tax planner begitu ya antar perusahaan A dengan perusahaan B atau perusahaan yang lainnya. Nah, tapi dengan catatan di sini, dengan catatannya apa? Yaitu tax management dan tax planning itu yang baik itu mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Secara bisnis itu perpajakan itu harus dilakukan begitu ya. Jadi kita tax planning itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan, untuk perencanaan pajak itu yang penting kita itu tidak melanggar aturan perpajakan. Itu yang paling utama. Kemudian kedua, secara bisnis itu masuk akal atau reasonable ya. Jadi yang kadang perlu dipertimbangkan itu selain kita tidak melanggar ketentuan perpajakan begitu ya, kita juga secara bisnis itu masuk akal gitu ya, masuk akal. Yaitu misalkan ada bukti-bukti pendukung yang memadai, kontraknya jelas, kemudian invoice-nya harus disesuaikan.
dan sebagainya. Jadi artinya itu termasuk faktur penjualannya begitu ya, atau dokumen-dokumen lain yang terkait begitu, itu harus sesuai begitu. Walaupun kita itu pinjam, misalkan sebagai contoh, perusahaan A nggak punya API, perusahaan B punya API begitu ya. Karena perusahaan B itu punya API kemudian mau minjamkan kepada perusahaan A, itu biasanya perusahaan B itu ya yang memiliki API tadi itu biasanya akan memberikan handling fee begitu ya, atau dia itu akan menetapkan honor atau fee begitu ya kepada perusahaan A karena meminjam API-nya. Nah, tapi untuk invoice-nya, untuk kontraknya itu seakan-akan seolah-olah yang melakukan transaksi adalah perusahaan B gitu ya, walaupun yang secara teknisnya itu yang melakukan adalah perusahaan A, karena perusahaan A tadi nggak memiliki angka pengenal impor. Nah, itu salah satu strategi yang dilakukan oleh tax management dan tax planning begitu ya, terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 22 khususnya untuk yang impor barang. Oleh sebab itu, untuk meminimalisasi koreksi fiskal oleh Fiskas itu siapa? Ya berarti pemeriksa, jadi dari kantor pajak begitu ya. Terhadap hal-hal tersebut, solusinya adalah dengan membuat kontrak yang jelas dan secara transparan mencantumkan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing pihak begitu ya. Jadi artinya walaupun nanti yang menjalankan itu yang secara teknisnya itu perusahaan A begitu ya, karena dia nggak punya API, kemudian dia pinjam perusahaan B, tapi untuk yang sekali lagi kontraknya, invoice-nya, faktur penjualannya itu semuanya seolah-olah itu perusahaan B gitu ya. Nah, karena perusahaan B tadi yang pinjam gitu ya, meminjamkan begitu ya, otomatis semuanya itu harus ada kontrak baru begitu ya antara perusahaan dan perusahaan B yang meminjamkan API tadi. Ini nanti kalau misalkan ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab, misalkan ada potongan pajaknya, terus kemudian siapa yang menanggung, kalau ada dalam laporan keuangannya siapa yang harus mencantumkan seperti itu yang paling ideal begitu ya, terkait dengan penggunaan tax planning gitu ya, terutama untuk yang impor barang seperti itu. Kemudian yang kedua, tax planner itu biasanya juga melihat pengecualian-pengecualian apa saja atau tax exemptions gitu ya terhadap PPh pasal 22. Objek-objek apa saja yang tidak masuk kategori sebagai objek dari PPh pasal 22. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang tidak terutang pajak penghasilan. Jadi sekali lagi, tidak pajak terutang itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu untuk impor barang atau penyerahan barang itu tidak masuk kategori sebagai pajak penghasilan, karena apa, itu masuk kategori sebagai PPh final seperti itu ya. Kemudian yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau bea pertambahan nilai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa produk begitu ya, dan yang dilakukan oleh perusahaan gitu mendapatkan fasilitas apa itu, yaitu dibebaskan atas pungutan bea masuk ataupun PPN gitu ya. Dan itu artinya apa? Artinya itu kalau dia masuk kategori sebagai barang bebas pungutan bea masuk ataupun PPN, otomatis dia tidak akan dikenakan pajak, cuma dikenakannya adalah PPh pasal 22 atas impor, yaitu sebesar 2,5% saja kalau dia memiliki angka pengenal impor. Nah, sebagai contoh ini kita bisa melihat begitu ya. Misalkan tadi udah saya jelaskan sedikit terkait dengan perusahaan A yang memiliki API dan perusahaan B yang nggak memiliki API. Tapi ini berbeda. Ya, contohnya lain adalah suatu perusahaan, katakanlah PT A, yaitu merupakan perusahaan BUMN begitu ya, yang mempunyai fasilitas bebas impor barang. Jadi biasanya khusus untuk yang perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya, ini yang masuk kategori sebagai fasilitas bebas barang impor karena dia masuk kategori sebagai bersifat strategis, misalkan kayak pembangunan infrastruktur tol gitu ya, PT Wika Karya kan BUMN gitu ya. Nah, itu dia mendapatkan fasilitas bebas impor barang. Nah, impor atau penyerahan barang kena pajaknya itu bersifat strategis, maka itu akan dibebaskan PPN-nya begitu ya, dan juga dibebaskan bea masuknya termasuk PPN-nya. Kemudian PT A itu mempunyai rekanan kontraktor yaitu PT B ya gitu ya. Sebenarnya PT B itu juga memiliki API, tapi dia tidak memanfaatkan API-nya itu sendiri. Kenapa? Karena dia pinjem perusahaan dari PT A yang memiliki fasilitas bebas impor barang tadi. Kenapa? Karena nanti kalau dia itu yang menggunakan PT A tadi yang BUMN tadi, dia itu nanti akan
bebas ya terkena pajak, terutama untuk biaya masuk ataupun PPN-nya. Nah, seperti itu. Tapi artinya apa? Artinya PTA udah punya AP dan mendapatkan fasilitas itu, cuma pajak yang dibayarkan cuma dari PPh pasal 21 saja, PPh pasal 22 saja, yaitu sebesar 2,5% karena dia memiliki API. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang melaksanakan impor seolah-olah PTA. Ini seperti saya bilang tadi. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan yang mengeksekusi itu adalah PTB, yang menjalankan PTB, tapi untuk namanya itu adalah PTA karena dia mendapatkan fasilitas itu tadi. Hal ini dilakukan karena API dari PTB yang digunakan untuk melakukan barang impor akan terkena biaya masuk PPN impor dan biaya pasal 22 impor. Ya toh, karena PTB tidak memiliki fasilitas impor barang strategis yang dibebaskan. Artinya apa? PTB nggak menggunakan PT-nya begitu ya, karena dia tetap akan dikenakan bea masuk, PPN impor dan PPh pasal 22. Tapi kalau misalkan dia menggunakan PTA, PTB tadi, maka untuk bea masuknya dia bebas, PPN-nya bebas, cuma dia akan membayar PPh pasal 22 saja, yaitu sebesar 2,5%. Itu sangat menghemat cash flow-nya. Nah, tapi nggak itu saja, begitu ya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apa saja itu? Ya, pertama adalah tax manager dari PTB harus bekerja sama dengan tax manager PTA. Jadi ini harus ada kong kali kongnya dulu gitu ya, antara PTA dan PTB. Untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak untuk mendapatkan surat keputusan bahwa barang yang diimpor tersebut itu didefinisikan sebagai barang strategis yang mendapat pembebasan bea masuk, PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Seperti itu ya. Jadi yang dikenakan hanya PPh pasal 22 impor saja begitu ya. Karena pengajuan surat permohonan tersebut harus dibuat secara formal oleh PTA. Jadi seolah-olah itu yang melakukan transaksi itu adalah PTA begitu ya. Tapi secara teknis sekali lagi itu yang menjalankan adalah PTB. Nah, seperti itu. Itu yang seringkali dilakukan gitu ya oleh tax planner, tax manager begitu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ada fase-fase tertentu yang bisa meminimalisir pajak terutama barang-barang impor. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang PPh pasal 22 untuk perencanaannya yaitu yang ketiga, yaitu pengajuan SKB. Apa itu SKB? Surat keterangan bebas, yaitu surat keterangan bebas untuk membayar PPh pasal 22. Sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak nomor 192/PJ/2002, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22. Jadi, wajib pajak terutama untuk badan itu boleh mengajukan ya surat keterangan bebas, artinya tidak akan dikenakan PPh pasal 22. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal. Kemudian wajib pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terhutang. Itulah syarat yang boleh diajukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan surat keterangan bebas terutama untuk PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 22 yang tidak termasuk PPh final dapat diajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria. Jadi itu pun juga yang memenuhi kriteria yang disyaratkan tadi. Dan tax planner itu tidak akan melewatkan itu atau akan selalu memanfaatkan momentum kapan permohonan dari surat keterangan bebas tersebut itu terutama untuk yang PPh pasal 22 itu diajukan agar pajak untuk PPh pasal 22 itu tidak dikenakan atau bebas untuk membayar PPh pasal 22. Itulah sedikit penjelasan terkait dengan perencanaan pajak PPh pasal 22 yang dilakukan oleh tax planner. Kalau masih ada yang belum paham, belum jelas, silakan nanti ditanyakan, bisa lewat WA group ataupun pada saat kita kuliah secara online. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.